Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Bersama saya Rifai, di video kali ini saya akan berbagi tentang kisi-kisi SKB CPNS. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap bersyukur dan like, share, komen, subscribe untuk informasi bermanfaat berikutnya. Untuk teman-teman yang sudah melaksanakan tes SKD atau seleksi kompetensi dasar, saya ucapkan selamat. Anda telah melaksanakan satu tugas yang luar biasa. Saya doakan juga semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin. Dan bagi teman-teman yang belum atau masih menunggu jadwal, saya doakan juga semoga nanti bisa berjalan lancar dan hasilnya yang terbaik. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sudah selesai tes nih, saya sarankan untuk segera move on ke tes SKB. Entah itu teman-teman nantinya lolos ataupun belum lolos, itu jangan dipikirkan dulu. Yang penting sekarang langsung belajar SKB. Saya sarankan seperti itu, karena mendingan nanti pas pengumuman terus teman-teman ternyata lolos dan sekarang udah belajar, jadi sudah ada persiapan, daripada ternyata nanti lolos baru mau mulai belajar. Nah, itu teman-teman kehilangan banyak waktu, dan baru memulai dari awal itu mungkin hasilnya tidak seperti ketika dipersiapkan lebih awal, seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana cara mencari kisi-kisi atau poin-poin yang ingin kita pelajari untuk mempersiapkan diri di SKB ini berdasarkan ketentuan yang terbaru, yaitu dari Menpan RB tahun 2020. Sebelum masuk ke video inti, jadi saya ingin menyampaikan analogi seperti ini, teman-teman. Jadi kan negara itu menyeleksi orang-orang untuk menjadi PNS, itu kan pasti mempunyai kriteria ya, kriteria atau spesifikasi tertentu seperti itu. Nah, seperti SKD kemarin yang juga ada kisi-kisi, SKB itu juga ternyata ada kisi-kisinya nih teman-teman. Bahkan oleh BKN itu sudah di breakdown per jabatan yang kita lamar. Seperti itu. Bismillah. Pertama kita buka Google terlebih dahulu, terus langsung saja ketik daftar jabatan dan materi pokok Permenpan RB. Ketik. Terus setelah itu kita klik yang ini, Surat Menteri Pan RB nomor B750M.SM01 yang dari website BKN. Download. Setelah itu kita coba buka. Nah, di sini setelah kita buka, di sini sudah ada nih teman-teman jenis-jenis jabatan fungsional dan materi pokoknya. Materi pokok. Langsung saja teman-teman cari kira-kira jabatannya apa. Nah, oh ya teman-teman, di sini kan tertulis materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun 2019. Tanggal di sini juga 10 Agustus 2020. Nah,
mungkin nanti tahun 2021 ada perubahan, tapi seenggaknya kita sudah persiapan terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran, karena biasanya kan perubahan dari tahun 2019 ke 2021 itu nggak terlalu beda jauh lah. Jadi seenggaknya teman-teman sudah ada persiapan seperti itu. Kalau sudah ketemu, langsung saja teman-teman cari jabatan teman-teman apa. Di sini sudah ada semuanya. Cari sesuai dengan jabatan yang sudah dilamar oleh teman-teman. Ini ada, kalau sampai bawah itu ada sampai ratusan jabatan, disesuaikan dengan yang teman-teman lamar itu apa. Sampai 231. Ada ahli pertama, terapis wicara terampil, dan lain-lain. Nanti teman-teman cari saja jabatan yang teman-teman lamar. Setelah itu baru dipelajari sesuai dengan permenpan yang tercantum di situ beserta poin-poinnya. Jadi bisa jadi selain materi yang ada di permenpan tersebut, teman-teman juga bisa mencari di poin-poin ini, di materi pokok ini. Cari materi-materi lain sesuai poin-poin di materi pokok ini. Kita bahas salah satu ya teman-teman. Misalnya jabatan yang akan kita pelajari adalah ini, pengawas perikanan ahli pertama, nomor 118. Nah, nanti teman-teman bisa cari Permenpan RB nomor 25 tahun 2017 yang ini. Ini adalah Permenpan yang terbaru. Teman-teman cari terus pelajari Permenpan tersebut. Nah, setelah selesai dipelajari, teman-teman juga bisa melihat materi pokok di poin-poin ini. Nah, di sini ada poin-poin, ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 poin-poin yang di titik-titik hitam itu. Nanti per poin itu teman-teman bisa mencari peraturan atau dasar hukum atau materi terkait seperti itu. Kalau saya lebih menyarankan teman-teman mencari peraturan terkait yang juga pasti ada dasar hukumnya. Misalnya pengawasan sumber daya kelautan, nanti teman-teman cari tuh permen atau pergub yang tentang sumber daya kelautan tentang pengawasan sumber daya kelautan, baik itu yang terbaru maupun yang record sebelumnya. Jadi kan pasti peraturan itu bisa jadi setiap tahun atau setiap waktu berubah. Teman-teman cari yang paling update dan juga historisnya, mungkin yang sebelumnya itu seperti apa, pengembangannya itu seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga bisa teman-teman cari di materi kuliah yang pernah teman-teman pelajari dulu, seperti itu. Oh iya teman-teman, ini kan contoh yang pengawas perikanan ahli pertama, ini kan ada 11 poin. Nah, dari 11 poin ini kan terdiri dari 3 poin pokok utama, yaitu yang kompetensi teknis peraturan perundang-undangan pengawasan kelautan dan perikanan, terus kompetensi teknis pengawasan perikanan budidaya, dan kompetensi teknis pengawasan perikanan bidang mutu. Nah, ketika teman-teman mendaftar jabatan pengawas perikanan, saya sarankan untuk belajarnya itu semuanya, jangan hanya salah satu atau beberapanya saja, menyesuaikan dengan jabatan yang kita lamar gitu misalnya. Itu jangan, tapi saya sarankan semuanya, karena nanti yang bakalan keluar itu ya semuanya
soal ujian SKP. Jadi misalnya nih, saya itu misalnya pengawas perikanan tapi di pelabuhan perikanan. Oh, karena saya di pelabuhan perikanan, saya berarti belajarnya yang poin pertama sama poin ketiga saja, yang pengawasan kelautan perikanan dan perikanan bidang mutu saja. Karena kan saya di pelabuhan kan nggak mungkin yang budidaya kan seperti itu. Nah itu jangan seperti itu, tapi usahakan semuanya, karena nanti tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah di pelabuhan nanti suatu saat dipindah ke budidaya seperti itu misalnya. Jadi dari poin-poin ini saya sarankan untuk dipelajari semuanya dan cari semua materi terkait seperti yang saya katakan tadi. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya makin tinggi.